Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Sabahul khair ayuhat talaba wa talibat al-ahibba. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Di pagi ini mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Arju minkum wa iyalikum, arju minna wa iyalina fi sihha wa afiyah fi hifdzillah fi aunillah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita masih senantiasa diberikan anugerah oleh Allah berupa semangat dalam beraktivitas, ya diantaranya yakni thalabul ilm. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW. Taib at-talaba wa talibat al-aizza, darsunal yaum yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Pelajaran kita hari ini yakni pendidikan agama Islam. Wa hayya nabda dirasatana hadza bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, setelah kita menyelesaikan pelaksanaan ujian tengah semester, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita walaupun masih daring ya. Baik, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Taib at-talaba wa talibat al-aizza, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan pelajari bagaimana mengenal tata cara sholat ya dan bacaannya, dan tentunya banyak hal yang ingin kita pelajari pada bab ini anak-anak, ya diantaranya sebelum kita mengenal bagaimana sholat yang baik atau arti setiap bacaan yang kita baca dalam sholat, ya terlebih dahulu kita akan mengetahui keutamaan sholat ya, keutamaan sholat. Ini yang harus kita ketahui anak-anak ya, karena setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti banyak manfaatnya, pasti banyak keutamaannya. Ya, seperti halnya dengan sholat. Begitu juga perintah-perintah yang lain ya, seperti belajar, seperti berpuasa, kemudian jujur dan lain sebagainya. Jadi setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah pasti banyak manfaatnya untuk kita. Begitupun sebaliknya anak-anak, bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti akan ada mudarat ya, pasti akan ada bahaya untuk kita. Baik anak-anak, apa saja keutamaan sholat? Baik, kita akan pelajari yang pertama keutamaan sholat anak-anak, bahwa sholat termasuk rukun Islam yang kedua ya setelah syahadatain. Ini sudah faham semuanya anak-anak ya, bahwa rukun itu sesuatu yang harus ada dalam sesuatu itu ya. Jadi kalau rukun Islam berarti kalau kita beragama Islam, maka sholat itu harus ada dalam diri kita sebagai orang Islam. Dalam puasa juga ada rukun puasa ya. Dalam haji juga ada rukun haji. Jadi sesuatu itu harus ada. Kalau tidak ada maka batal amalan itu. Ya, kalau berpuasa kemudian rukunnya ditinggalkan, maka batal puasanya. Sholat ada rukun sholat ya, maka kalau rukunnya tidak diamalkan, tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ya begitu juga ketika kita mengaku sebagai orang Islam, kalau rukunnya tidak ada, sholatnya tidak dilakukan, maka bagaimana keislaman kita ya, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dalil yang menjelaskan tentang itu sebuah hadis yang cukup panjang, tidak perlu Ustaz bacakan ya di sini, bahwa
Bunyal Islam wala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal ya. 5 hal. Jadi seperti bangunan. Ya, di antaranya adalah wa iqamis shalah yang bergaris merah anak-anak yang bertuliskan merah. Jadi iqamis shalah ini termasuk rukun Islam yang harus ada dalam diri setiap orang muslim. Nah, ini artinya anak-anak. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dan Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama yang harus kita ketahui bahwa salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian anak-anak keutamaan yang lain dari salat bahwa salat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan langsung oleh Allah. Ini ada pada peristiwa Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Ya, kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat 5 waktu sebanyak 5 kali. Ya, adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, tapi kalau pelaksanaan salat ini langsung Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini sangat mulia sekali anak-anak. Ayat yang menjelaskan tentang ini anak-anak, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, bahwa sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sudah ada waktunya ya, zuhur dari kapan sampai kapan, asar dan yang lainnya. Kemudian yang berkewajiban tentang dalil ini anak-anak, Rasulullah SAW bersabda bahwa Ustaz bacakan yang merah saja ya. Anallah qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawm wa lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka yakni umat Islam 5 salat ya dalam sehari dan semalam. Namanya wajib anak-anak, kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala balasan dari Allah. Kalau ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa atau yang berujung pada siksaan, azab Allah Azza wa Jalla ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, yang berikutnya, salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, ya setelah terjadinya kiamat, maka ada proses pertanggungjawaban di hadapan Allah atau pengadilan di hadapan Allah. Di saat itulah anak-anak, amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah salat kita, ya. Sebuah hadis yang kami sampaikan di sini anak-anak, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah min 'amalihi salatuhu. Jadi amalan yang pertama kali nanti dihisab dari seorang hamba di hari kiamat yakni salat. Fa in salahat faqad aflah. Jadi kalau salatnya baik, benar ya sesuai dengan tuntunan Rasul, faqad aflah, maka sungguh dia telah berbahagia, wa anjah, dan mendapatkan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya enggak benar, anak-anak rusak ya, salatnya asal-asalan, maka dia telah celaka dan rugi. Ini artinya ya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Siapa yang mau rugi?
Kalau tidak mau rugi maka perbaiki sholat kita ya, waktunya yang tepat, rukunnya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat. Baik, kemudian keutamaan yang lain anak-anak, bahwa sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, suatu saat sahabat Nabi bertanya, ayul amal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Jadi amal apa yang dicintai oleh Allah? Yakni salat pada waktunya. Jadi kalau anak-anak pengen dicintai oleh Allah, maka salatlah pada waktunya, waktu yang sudah ditentukan tadi ya. Zuhur dilakukan pada saatnya zuhur, bahkan awal waktiha ya, awal salat ya, itu sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak, sholat dapat menghapus kesalahan ya, dan menghilangkan keburukan. As-sholatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tukshal kawair. Jadi sholat 5 waktu anak-anak, ya, dari sholat ke sholat ya, dari Jumat ke Jumat berikutnya itu akan menghapus dosa ya, diantaranya selama tidak melakukan dosa besar. Masya Allah ya, banyak keutamaannya. Berikutnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, bahwa sholat sesungguhnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau ada orang yang sholat kemudian tidak mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, masih selalu melakukan dosa, maka harus dikoreksi dulu sholatnya ya. Jangan-jangan sholatnya belum benar. Yang lain anak-anak, keutamaan sholat, ini kalau sholatnya khusyuk ya. Khusyuk itu betul-betul tidak memikirkan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang khusyuk sholatnya nanti di akhirat akan mendapatkan surga, dan surganya adalah surga yang paling istimewa, yakni surga Firdaus. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Mu'minun ya, dari 1 sampai 11 ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Dijelaskan di situ anak-anak, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian ada ayat yang ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Jadi mereka yang menjaga salatnya. Itu ayat ke-9. Kemudian ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang salatnya khusyuk. Di ayat ke-10-nya Allah janjikan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, nanti di akhirat akan mendapatkan hadiah dari Allah ya. Balasan dari Allah, yakni surga Firdaus. Masya Allah, ini surga yang paling tinggi. Kemudian anak-anak, bahwa sholat itu sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya, jadi kalau kita dalam masalah, kita lagi ada hal yang tidak ada jalan keluarnya, maka salah satu di antara caranya yakni dengan melakukan sholat ya, sholat sunnah ya. Baginda kita kalau selalu ada masalah, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ya. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Baik anak-anak yang dicintai oleh Allah, untuk sementara pembelajaran kita kaitannya dengan sholat sampai di sini dulu anak-anak. Kita hanya masih mempelajari tentang keutamaan sholat ya. Mudah-mudahan dengan disampaikannya keutamaan-keutamaan yang ada pada sholat ini, kita semakin bersemangat ya dalam menjalankan ibadah sholat. Karena hakikatnya sholat yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa ya, tapi untuk diri kita sebagai pelakunya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.